Alright, jumpa lagi dengan saya Sadrak. Kali ini kita masuk di episode kedua. Kita akan bicara tentang kenapa banyak orang masyarakat yang masih negatif dengan bisnis MLM. Padahal ya teman-teman ya, kalau Anda lihat cuplikan harian di Kompas, per 2020 ada sebanyak 147 perusahaan MLM yang terdaftar secara resmi di Appli. Omset penjualannya juga mencapai 14,7 triliun. Jumlah distributor juga sebanyak 5,3 juta orang. Ini jumlah distributor bukan berarti orang yang aktif ya. Orang yang misalkan Anda suka dengan produk MLM, Anda gabung jadi member, Anda nggak aktif, Anda hanya pemakai, itu juga udah termasuk di 5,3 juta itu gitu loh ya. Dan biasanya yang aktif beneran itu paling 5%. Oke. Dan bonus yang dibagi di tahun 2019 ya. Ini data di 2019 ya. Data 2019. 4,8 triliun. Dan kalau kita perhatikan juga secara global industri MLM juga mengalami kenaikan dalam penjualan setiap tahunnya. Di tahun 2020 apalagi produk kesehatan itu naiknya tinggi banget karena orang semakin peduli sama pencegahan ya, karena masalah pandemi, sehingga orang-orang lebih rela untuk belanja produk-produk kesehatan agar bisa tetap meningkatkan imun yang bagus gitu loh. Karena produk MLM yang kesehatan itu banyak yang bagus-bagus semuanya. Nah, walaupun didukung oleh Mendak dan MLM sudah terbukti banyak membantu orang-orang yang kesulitan di masa-masa krisis, secara ekonomi mereka nggak oke, bisnisnya nggak berkembang dengan baik, tapi akhirnya mereka melirik bisnis MLM dan ternyata mereka berhasil di MLM. Tetapi masih banyak orang-orang yang negatif sama MLM. Why? Karena alasan yang paling sederhana, karena bergabung di bisnis MLM itu sangat mudah. Hanya yang penting Anda punya KTP. Anda udah bisa bergabung di sebuah perusahaan MLM dan aktif di sana. Anda nggak ditanya, kamu surat kelakuan baiknya apa? Secara moral kamu gimana? Nggak ada ujian, nggak ada tes. Anda lulus sekolah, nggak lulus sekolah, nggak ditanya kamu IPK-nya berapa dan bagaimana PPKN atau PMP gimana nilainya ya, sehingga siapapun juga bisa bergabung di bisnis MLM. Mau dia orang yang jahat, orang yang gila, psycho ya, orang yang baik, orang yang jujur, orang yang licik, semua orang bisa bergabung dengan mudah di sebuah bisnis MLM. Beda kan kalau misalkan bidang lain, profesi lain. Seorang dokter, wah harus ada prosesnya. Arsitek harus belajar semuanya ya, ada prosesnya. Kalau MLM gabung aja KTP udah. Nah, kalau dia itu orangnya licik dan lihat wah ini MLM nih kesempatan bagi saya nih untuk bisa bisa dapat duit banyak dengan menipu orang. Bisa terjadi. Banyak kasus kan orang-orang yang jalankan MLM, mereka kumpulin dananya itu nggak dipakai untuk belanja produk, hilang orangnya. Kemudian juga ada orang yang sifatnya nipu. Dia bilang ke orang-orang janji muluk-muluk. Udah kamu join aja, enak gitu. Lihat saya 2 bulan aja bisa beli mobil, ini fotonya dan sebagainya. Padahal mobil itu mobil sewa atau itu mobil pinjaman teman ya, keluar kota dia gembar-gemborkan cerita-cerita seperti itu dengan tujuan bisa menarik orang untuk bergabung di dia gitu loh. Padahal dia itu secara attitude, secara sikap nggak oke. Nah, jadi ada orang-orang yang seperti itu yang jalankan MLM dan mereka menipu orang. Nah, orang yang baik, orang yang punya attitude yang bagus jalankan MLM, dia akan memanfaatkan konsep membangun jaringannya untuk membantu lebih banyak orang berhasil menjadi seorang entrepreneur di bisnis MLM. Dan teman-teman juga harus bisa membedakan antara MLM dan money game. Money game gunakan konsep jaringan MLM. Tapi dia bukan MLM. Money game itu adalah bisnis yang memang dirancang untuk bisa kumpulin duit orang dan akhirnya ujung-ujungnya dia lari perusahaannya. Ya, dengan memberikan janji yang muluk-muluk. Kamu join di sini nggak usah kerja dapat duit. Ya, 1 hari 1%. 30 hari udah 30%. Investasi mana yang seperti ini menarik? Terbukti nggak? Ini legal. Oh legal. Dikasih lihat semua data-data izinnya, bahkan ada public figure yang sudah endorse juga. Bayangkan public figure saja endorse loh. Masa kalau ini nggak bener di endorse? Ya, dengan sangat meyakinkan. Dan apa yang terjadi? 2 tahun lagi hilang, 3 tahun lagi hilang.
Makanya harus hati-hati teman-teman. Jangan terlalu pingin cepat kaya sehingga mendengarkan janji-janji muluk seperti ini kita tergiur. Padahal itu bukan MLM, itu money game. Apa yang terjadi? Orang jual tanah, jual rumah, jual mobil biar bisa invest dengan berharap ya nanti dia bisa kaya raya nanti di sana dengan cepat. Dan apa yang terjadi? Zong. Setelah itu ya dia mulai cerita ke orang-orang, wah MLM itu penipuan, sama aja lah, rekod orang kan, bentuknya segitiga kan, piramida kan, udahlah sama aja. Nah itu yang akhirnya MLM yang benar, orang-orang yang jalankan dan benar, akhirnya tercoreng. Anda tahu nggak teman-teman, orang yang negatif dengan MLM, itu rata-rata bukan karena mereka itu pernah jalankan bisnis MLM dan trauma dan gagal. Tapi karena mendengar apa kata temannya. 90% kita lihat. Ya. Kemarin kita juga adakan pertemuan-pertemuan secara online. Kita dengar cerita para distributor. Saya itu suka produk MLM. Tapi saya nggak pernah mau jalankan MLM. Saya itu anti MLM. Saya itu benci sama MLM. Awalnya mereka seperti itu. Tapi akhirnya berkat kegigihan dari seorang teman, distributor terus cerita, memberikan informasi, ajak datang ke pertemuan. Dengarkan audio tentang orang-orang yang jalankan MLM dengan benar. Akhirnya lambat laun mereka jadi paham. Oh ternyata selama ini salah. Saya hanya sekedar dengar kata orang aja bahwa MLM itu nipu. Akhirnya saya juga ikut terpengaruh. Nah berapa banyak orang yang awalnya negatif dengan MLM. Akhirnya mereka bergabung di bisnis MLM. Dan mereka sukses di bisnis MLM. Tapi suksesnya dengan cara yang tepat. Karena mereka memang pada dasarnya orang yang baik. Karena terpengaruh aja info-info negatif dari orang lain. Anda pernah dengar deh tentunya tentang monkey see, monkey do. Monyet melihat dan monyet melakukan. Jadi ada sebuah eksperimen yang dilakukan di sebuah di zoo. Zoo itu apa? Kebun binatang. Di kebun binatang. Jadi ada monyet di sebuah ruang kecil. Sewaktu dia mau ambil pisang itu disiram air dingin. Berkali-kali seperti itu sampai akhirnya monyet itu trauma. Ya, tidak mau ambil pisang itu. Karena di dalam otak dia kalau gua mau ambil gua akan disiram. Nah kemudian dimasukkan monyet yang kedua yang gak tahu apa-apa. Ya pasti dong refleks lihat pisang dia mau ambil kan. Nah waktu dia mau ambil monyet yang tadi trauma langsung tarik dia. Bertengkar mereka. Ya bertengkar. Tujuannya adalah agar lu jangan ambil pisang itu. Gue udah punya pengalaman kalau ambil lu disiram. Padahal gak disiram lagi. Tapi monyet ini berjuang keras. Monyet trauma itu untuk membuat agar monyet kedua itu gak ambil pisang. Dan akhirnya nurut. Monyet ketiga masuk. Mau ambil pisang. Dua monyet ini tarik monyet yang ketiga. Berkali-kali biar gak diambil pisang tersebut. Monyet keempat seperti itu. Monyet kelima seperti itu. Inilah yang terjadi di masyarakat teman-teman. Banyak orang negatif sama MLM bukan karena mereka pernah punya pengalaman, tapi karena mendengar apa kata orang. Padahal yang dijalankan itu bukan MLM, tapi money game. Dan sekali lagi teman-teman, dengan informasi yang tepat, banyak juga teman-teman yang awalnya negatif, akhirnya mereka menjadi positif dengan MLM karena tahu bahwa sebenarnya MLM adalah bisnis yang begitu menarik. Makanya channel seperti ini saya buat. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah untuk mengedukasi masyarakat bahwa MLM itu adalah bisnis yang indah gitu. Bisnis yang keindahannya itu tersamar. Sama seperti Anda datang ke sebuah rumah. Rumah itu depannya itu kelihatannya itu jelek banget. Biasa banget gitu loh. Tapi waktu masuk di dalam, wah ternyata interiornya itu luar biasa mewah dan bagus sekali. Nah itulah MLM. Nah tugas saya dan teman-teman mau mengedukasi kepada masyarakat. MLM yang sebenarnya itu seperti apa? Indah, tapi kita juga harus berpikir logika bahwa ada proses-proses yang harus kita lalui. Episode berikutnya saya akan cerita apa proses yang akan kita lalui sewaktu menjalankan bisnis MLM. Dan proses ini yang tidak enak ini worth it gak untuk dijalankan? Dan hasilnya bakal seperti apa? Ya, itu yang akan kita bahas di episode terakhir tentang MLM.